Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratno Landari, NIM 19142145 dari kelas PBSD semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kuis 2 pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, yaitu tentang perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah dari tahun 2014 hingga 2019. Pertumbuhan ekonomi nasional dari tahun 2014 hingga 2019 mengalami naik turun. Kondisi perekonomian yang menurun ini berimbas kepada pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah nasional. Yang pertama akan saya bahas yaitu di bidang perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah memang mengalami naik turun pada tahun 2014 hingga 2019. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan aset, DPK, serta PYD itu sendiri. Pada perbankan syariah, dalam periode 5 tahun ini, yang paling mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu pada tahun 2015. Sepanjang tahun 2015, sebenarnya perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 4,79%. Tetapi, pertumbuhan ini relatif rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 5,7%. Dilihat dari sisi perbankan syariahnya, pertumbuhan aset, PYD, dan DPK industri perbankan syariah nasional tahun 2015 masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 9%, 7,06%, dan 6,37%. Angka yang paling mengalami peningkatan yaitu terjadi pada tahun 2016, di mana pada akhir tahun 2016 perbankan syariah Indonesia mencatatkan perkembangan aset, PYD, dan DPK industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 yaitu mencatatkan masing-masing sebesar 20,28%, 16,41%, dan 20,84%. Kemudian yang kedua yaitu dari bidang pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah dari tahun 2014 hingga 2019 mengalami peningkatan yang terus-menerus, sehingga perkembangan yang mengalami peningkatan paling tinggi dalam periode ini yaitu terjadi pada tahun 2019. Dalam waktu 5 tahun terakhir, perkembangan produk pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, reksadana syariah, dan sukuk negara mengalami pertumbuhan yang positif. Dan ini dapat dilihat dari jumlah produk, nilai kapitalisasi, nilai outstanding, dan nilai aktiva bersih. Yang mana masing-masing pada produk pasar modal syariah, yaitu yang pertama produk saham syariah memiliki jumlah sebesar 445 dengan nilai 3.744,82 triliun. Yang kedua yaitu reksadana syariah dengan jumlah 265 dengan nilai 53,74 triliun. Yang ketiga yaitu sukuk korporasi dengan jumlah 143 dan nilai 29,83 triliun. Dan yang terakhir yaitu dari produk sukuk negara di mana dengan jumlah 67 dan nilai yang sebesar 740,62 triliun. Kemudian yang ketiga, industri keuangan non-bank syariah. Sama halnya seperti pasar modal syariah, industri keuangan non-bank syariah juga mengalami peningkatan yang terus-menerus, yang dapat terlihat pada jumlah aset IKNB itu sendiri. Mana sampai akhir tahun 2019, aset IKNB syariah secara keseluruhan mencapai angka 105,562 triliun rupiah dengan penyumbang porsi aset terbesar IKNB syariah yaitu pada perasuransian syariah yaitu sebesar 45,45 triliun rupiah atau 43% dari total aset IKNB syariah. Sebagian besar industri IKNB syariah mengalami pertumbuhan aset yang positif, dengan total pertumbuhan aset IKNB syariah yaitu sebesar 8,70%. Di sisi lain, juga terdapat 3 industri yang mengalami perlambatan pertumbuhan aset,
yaitu terjadi pada perusahaan pembiayaan syariah sebesar 9,75%, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia syariah sebesar 8,71%, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan syariah yaitu sebesar 12,43%. Selain mengalami kenaikan aset, IKNB Syariah juga mengalami kenaikan jumlah entitas pelaku usaha secara keseluruhan. Di akhir tahun 2019, tercatat jumlah entitas IKNB Syariah yaitu sebanyak 197 intuisi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia 5 tahun terakhir cukup baik, dengan tren yang terus meningkat. Inflasi terjaga stabil dengan fluktuasi yang rendah. Pada tahun 2018 diperkirakan umat muslim dunia mengeluarkan 2,2 triliun US dollar untuk sektor makanan, farmasi, gaya hidup yang sesuai dengan prinsip syariah. Nilai tersebut mencerminkan 5,2% pertumbuhan dari tahun sebelumnya dan diperkirakan akan mencapai 3,2 triliun US dollar pada tahun 2024. Selain itu, aset keuangan syariah dilaporkan telah mencapai 2,5 triliun US dollar pada tahun 2018. Dan investasi pada ekonomi syariah tumbuh 399% pada tahun 2018 dengan nilai 1,2 triliun US dollar. Meskipun tumbuh signifikan, investasi pada ekonomi syariah masih memiliki porsi yang kecil, yaitu 0,1% dari total investasi global. Jadi, kesimpulan dari perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah dari tahun 2014 hingga 2019 yaitu mengalami naik turun. Walaupun secara keseluruhannya kita dapat melihat bahwasanya pertumbuhan bank dan lembaga keuangan syariah makin lama semakin meningkat, walaupun di beberapa bidang terjadi penurunan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.